Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky Riansyah. Saya dari kelas manajemen Malam 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Berikut saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi syarat mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Materi yang saya ambil ialah e-commerce atau online shop. Online shop ini sendiri yaitu Shopee. Baiklah, saya akan membahas sedikit tentang Shopee. Shopee merupakan toko online atau marketplace yang ada di Indonesia. Shopee sendiri memiliki fitur jual beli barang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dengan sistem penjualan beli online. Jadi kita tidak perlu keluar rumah untuk memesan barang. Contohnya, kita tidak perlu ke toko lagi. Dengan menggunakan HP Android atau iOS, Anda cukup membuka aplikasi tersebut, lalu Anda dapat memesan barangnya, dan barangnya akan dikirim sesuai dengan alamat Anda. Baiklah, yang saya akan bahas yaitu di sini kita akan membahas kasus Shopee terhadap penggunanya. Yang pertama, banyak seller yang nakal. Seller yang nakal ini yang dimaksud seller yang tidak bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan pengiriman barang atau barang yang kita terima tidak sesuai dengan keinginan kita, sedangkan sebelumnya kita sudah melakukan pemesanan sesuai dengan keinginan kita. Maka mereka pun tidak ingin bertanggung jawab atas setelah barang itu sampai kepada kita. Yang kedua, sering menemui penjualan yang kurang baik. Ada beberapa oknum atau penjual yang melakukan respon kurang baik terhadap pembelinya. Untuk hal ini, kalian harus benar-benar dapat memilih penjual yang baik sesuai dengan harapan kita. Karena di semua penjual di Shopee itu tidak semua berasal dari perusahaan Shopee, karena kebanyakan penjual tersebut berasal dari luar atau dari lokal. Kebanyakan mereka hanya menitip saja atau menyewa lapak. Untuk hal ini kita harus benar-benar dapat memilih penjual yang baik dan agar tidak ada terjadinya kecurangan. Yang ketiga, walaupun Shopee sering memberikan promosi ongkos kirim, Shopee Letter, cashback, atau sebagainya, namun syarat yang ditentukan terkesan sangat sulit bagi penggunanya dan sangat merepotkan bagi penggunanya. Jika ada pun syaratnya yang sudah kita penuhi, itu pun ada batasannya. Misalnya, untuk 10 orang mendapatkan gratis ongkir dan pengguna lainnya tidak akan mendapatkannya. Yang keempat, terkadang ketika kita membeli dua barang dengan toko yang sama, maka sering terjadinya hanya barang satunya sampai dan satunya tidak. Itu pun mereka tidak bisa mengatakan barang dua-duanya telah sampai kepada kita. Yang kelima, sering terjadi lambatnya akses di jam tertentu. Dalam arti, ketika kita ingin membuka aplikasi tersebut di jam bersamaan, maka sering terjadinya gangguan sinyal, gangguan sistem aplikasi Shopee, dan di situ pun membuat kita sangat kecewa. Sedangkan ketika ada promo, contohnya 10-10, 11-11, dan nanti berikutnya ada 12-12, yaitu big sale besar-besaran. Ketika kita ingin memesan barang, terkadang kita lambat melakukan check out, sedangkan barang tersebut ada batasannya. Dan yang keenam, respon penjual tidak terlalu cepat atau slow respon, di mana kita sangat membutuhkan konfirmasi dari toko tersebut untuk memastikan apakah barang yang kita pesan masih ada atau tidak, sedangkan kita sudah memesan barang tersebut. Ini sering terjadi pada pengguna Shopee lainnya.
ketika kita sudah memesan barang tersebut, lamanya pembalasan dari penjualnya, maka membuat kita bimbang apakah kita akan pergi ke toko lain untuk membelinya atau kita menetap tersebut. Itu tergantung oleh pribadi masing-masing. Yang ketujuh, COD atau cash on delivery. Kadang sering telat datang dikarenakan mungkin karena mereka ada jam sibuk dan barang pesanannya pun tidak sesuai gambar. Saya mewakili beberapa pengguna dengan pertanyaan, apakah kita harus melakukan komplain? Kalau menurut saya pribadi, ya pasti kita harus melakukan komplain karena yang kita pesan tersebut tidak sesuai. Kurir hanya bisa mengantarkan barang kembali ke penjual tersebut. Apakah mau dikembalikan barangnya yang salah tersebut ditukar dengan baru? Tetapi rata-rata penjual tidak ingin mengkonfirmasi pengembaliannya. Di sini sering terjadinya kesalahpahaman customer dengan kurir. Ketika customer unboxing atau membuka barang tersebut tidak sesuai dengan pesanannya, maka customer ini akan memarahi kurir. Sedangkan yang salah ini bukan kurirnya, tetapi penjual di lapak tersebut. Sekian pemaparan saya terhadap e-commerce. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.